Halo, selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Semangat kan? Bangun pagi, terus langsung membahas tentang kewirausahaan. Nah, ini nih kita lanjut pelajaran kita dari minggu lalu. Minggu lalu kita memahami karakteristik tentang wirausahawan. Nah, sekarang kita lanjut ke materi hak atas kekayaan intelektual atau disingkat dengan HAKI. Mungkin kalian pernah mendengar apa itu haki, atau ada juga yang belum mendengar. Nah, mari kita lanjut. Tujuannya adalah agar siswa mengetahui apa sajakah yang termasuk kekayaan intelektual tersebut dan apa saja hak-hak kekayaan intelektual itu. Tujuan khususnya agar kalian mengenal tentang hak cipta, paten, merek, desain industri, rahasia dagang, dan desain tata letak sirkuit terpadu, mulai dan berakhirnya, serta sebab dan akibatnya. Nah, ini tujuan umum dan tujuan khusus dari saya. Oke, kita lanjut. Haki, hak atas kekayaan intelektual, adalah hak monopoli yang diberikan secara eksklusif kepada seseorang atas kekayaan intelektualnya, meliputi kecerdasan, daya pikir, atau produk pemikiran manusia, dan dapat dialihkan haknya. Pembagian haki itu ada 8. Yang pertama, hak cipta. Yang kedua, hak kekayaan intelektual. Itu meliputi hak paten, hak merek, hak desain industri, hak desain tata letak sirkuit terpadu, hak rahasia dagang, dan hak varietas tanaman. Hak cipta, menurut Undang-Undang Nomor 19 garis miring 2002, adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk memperbanyak atau mengumumkan ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan undang-undangan yang berlaku. Di sini contohnya buku, oke? Nah, kita lanjut nih tentang pendaftaran hak cipta. Pendaftaran hak cipta. Pendaftaran hak cipta bukanlah suatu persyaratan untuk memperoleh perlindungan hak cipta menurut pasal 5 dan 38 Undang-Undang Hak Cipta. Prinsip dasar hak cipta yang pertama, asli, orisinil, punya kalian sendiri, tidak punya orang lain yang kalian modifikasi. Yang kedua, berbentuk dan berwujud seperti film, kaset, buku yang ada bentuknya, tidak omong belaka. Nah, itu artinya suatu ide atau gagasan atau cita-cita belum merupakan suatu ciptaan. Nah, lanjut. Ciptaan yang dilindungi menurut pasal 12 ayat 1 A kecil, buku, program komputer, pamflet, layout, karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lainnya yang sejenis dengan itu. Alat peraga untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks. Sambungan. Drama atau drama musikal, tari koir, salah, saya belibet. Drama atau drama musikal, tari koreografi atau pewayangan, dan pantomim. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan. Arsitektur, peta, seni batik, fotografi. Sinematografi, nah, terjemahan tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalih wujudan. Ayat 2, ciptaan sebagaimana dimaksud dalam huruf I dilindungi sebagai ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi hak cipta atas ciptaan lainnya. Ayat 3, dalam perlindungan sebagaimana dimaksud dengan ayat 1,
termasuk juga semua ciptaan yang tidak atau belum diumumkan, tetapi sudah merupakan suatu bentuk kesatuan nyata yang memungkinkan perbanyakan hasil karya itu. Nah, untuk undang-undang tadi itu bisa kalian cek di Google dan itu ada. Perlu kalian pahami, hak cipta itu sangat berlaku pada diri kalian sendiri, bahkan pada karya kalian. Agar suatu saat ketika ada yang sama ataupun memplagiasi, itu bisa kalian tuntut. Oke? Nah, kita lanjut. Masa berlaku hak cipta. Untuk ciptaan yang berupa buku, pamflet, dan karya tulis lainnya, seni tari, seni lukis, seni pahat, seni patung, seni batik, ciptaan lagu atau musik, dan karya arsitektur diberikan selama hidup si pencipta, ditambah 50 tahun setelah pencipta meninggal. Nah, misalnya kalian punya lagu atau seni tulis atau punya buku, 50 tahun jangka waktu ketika kalian membuat itu. Misalnya umur kalian sekarang itu 20 tahun. 13 tahun atau 14 tahun, 15 tahun gitu. Jadi 50 tahun selanjutnya itu sudah hak cipta kalian ditambah dengan 50 tahun setelah kalian meninggal. Nah, berarti ada 100 tahun hak cipta itu milik kalian. Dan setelah 100 tahun hak cipta itu bisa dimiliki oleh orang lain. Nah, bagaimana sih bila ciptaan itu dimiliki oleh 2 orang atau lebih? Maka masa berlakunya adalah selama hidup si pencipta. Yang terlama hidupnya ditambah 50 tahun setelah pencipta yang terlama hidupnya meninggal dunia. Yang kedua, untuk ciptaan yang berupa karya pertunjukan seperti musik, karya karawitan, drama, tari, perwayangan pantomim, dan karya siaran untuk media radio, televisi, film, dan video, ceramah kuliah, pidato, karya sinematografi, dan lain-lain, mempunyai masa berlaku 50 tahun sejak pertama kali diumumkan. 50 tahun saja, tidak 100 tahun seperti yang tadi. Nah, itu bedanya. Yang ketiga, untuk ciptaan karya fotografi, program komputer, atau komputer program, saduran dan penyusunan bunga rampai mempunyai masa berlaku selama 25 tahun saja. Cuma 25 tahun, tetapi itu udah sangat lama kan? Itu seperti kalian punya foto, kalian pajangin, itu hak kalian. Nah, apa saja sih yang tidak dapat diberikan hak cipta? Yang pertama itu hasil rapat terbuka, lembaga, negara, peraturan undang-undang, pidato kenegaraan, putusan pengadilan, penetapan hakim, keputusan arbitrase atau keputusan badan-badan sejenis lainnya. Nah, ini terakhir, menurut paten Undang-Undang Nomor 14/2001 adalah hak bagi seluruh seseorang ataupun siapa saja yang telah mendapatkan penemuan baru atau cara kerja baru dan perbaikannya, yang kesemua itu tercakup dalam bidang teknologi yang diberikan oleh pemerintah dan kepada pemegang haknya diperkenankan untuk menggunakannya sendiri atau atas izin mengalihkan penggunaan hak itu kepada orang lain. Nah, itu kenapa kita perlu mempunyai hak cipta. Karena itu sudah dilindungi oleh undang-undang. Apapun karya kalian, kalau itu masuk ke dalam undang-undang, dan itu wajib dibuat hak ciptanya, maka itu sangat perlu. Oke, sampai sini dulu. Besok kita lanjut. Kita lanjut mungkin setelah Lebaran, karena hari Jumat libur. Nah, segini dulu untuk kalian. Tetap semangat dan pahami materi-materinya ya. Besok kita lanjut karena masih banyak yang harus kita bahas di sini. Oke, tidak ada tugas karena saya tahu kalian pusing dengan tugas. Selamat pagi dan sampai jumpa.